Sepertinya dunia wibu sedang kedatangan dua sosok kreator yang entah kenapa fandom-fandom animenya tidak suka mereka hadir di dunia wibu itu sendiri. Dan fandom apa yang dimaksud? Jelas, itu fandom One Piece. Dan siapa sosok kreator yang dimaksud? Jelas. Udah bisa lihat dari thumbnail, kita bakal sama-sama ngebicarain dan juga ngediskusin terkait kehadiran Logan Paul dan juga Mr. Beast di dunia wibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka tiba-tiba datang gitu ya? Kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Yang bakal kita bahas sekarang itu adalah istilah yang namanya LARPing. Berdasarkan beberapa pendapat orang-orang. Apa itu LARPing? LARPing berasal dari kata LARP, itu live action role play. Itu merupakan salah satu kegiatan di mana lu mengimpersonate atau lu berakting seakan-akan lu adalah sesosok karakter yang pernah dibuat sama manusia ya, berdasarkan novel, manga, komik, dan masih banyak lagi. Biasanya LARP ini tidak yang berkonotasi negatif ya arti katanya. Kenapa begitu? Karena banyak banget komunitas-komunitas medieval, komunitas-komunitas animenya gitu ya, sering banget melakukan LARP gitu. Apalagi kalau misalkan lu masuk ke event-event cosplay. Nah, bedanya dengan LARPing, itu merupakan salah satu slang baru ya di internet yang diartikan sebagai kegiatan di mana lu tuh kayak seakan-akan berperan sebagai orang yang tahu banget, yang berperan sebagai sosok penggemar berat dari sebuah karya. Istilah singkatnya, karbit. Dan entah kenapa istilah LARPing ini dikaitkan dengan kehadiran Logan Paul dan juga Mr. Beast ketika mereka sedang berinteraksi dengan orang-orang yang menyukai dunia anime. Awal mula ini terjadi gitu ya, berasal dari media sosial Twitter. Logan Paul itu ramai tiba-tiba dikatain LARPing gara-gara ngasih tahu sesuatu di Twitter, sedangkan Mr. Beast sendiri itu tiba-tiba dikatain LARPing gara-gara ya dia coba buat ngasih tahu kalau misalnya pengen melakukan dan juga pengen ngefunding sesuatu yang berhubungan sama anime. Kita bakal bahas dulu soal Logan Paul. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal Logan Paul, gue merekomendasikan kalian untuk nonton video Bang Eno yang ini ya, Dunia Wibu Dirusak Logan Paul. Ini basically udah dijelasin secara lengkap sama Bang Eno kenapa orang tiba-tiba nggak suka sama Logan Paul ketika nyemplung ke dunia anime. Kapan dia nyemplung ke dunia animenya? Itu dimulai di tanggal 22 April 2026. Dia ngumumin lewat akun Twitter officialnya kalau misalkan dia baru aja beli komik chapter pertama ya untuk One Piece dan juga Dragon Ball yang udah di grade-nya katanya termasuk yang tertinggi. Kayak misalkan komik One Piece chapter 1 itu katanya grade-nya sampai 9.0, sedangkan Dragon Ball ya itu grade-nya sampai 9.2. Yang One Piece itu katanya grade kedua tertinggi, sedangkan Dragon Ball chapter 1 itu grade tertinggi yang bahkan nilainya itu udah bisa sampai bermiliar-miliaran. Berapa nih? 550,000 US dollar. Itu berapa tuh kalau misalnya di rupiah? Bentar. 550,000 dolar berapa rupiah coba? Ya, bisa sampai 9 miliar. Nggak usah kaget, soalnya ini barang-barang langka gitu ya. Dan tiba-tiba entah kenapa Logan Paul bilang kalau misalnya dia baru aja beli. Orang-orang langsung mempertanyakan gitu ya, langkanya kenapa dia beli. Padahal kalau misalnya lu ngikutin jejak digital Logan Paul gitu ya, video-video yang dia buat itu nggak ada kaitannya sama sekali sama anime. Kecuali yang beli kayak misalkan RDC World gitu ya, atau Speed gitu. Mungkin kita bisa kayak masuk akal lah, karena emang dia pengen dan juga cinta banget sama makanya. Sedangkan Logan Paul tiba-tiba secara random beli gitu. Apalagi kalau misalnya lu lihat rekam jejak bisnisnya yang dipertanyakan sama banyak banget orang-orang. Kalau misalnya lu lihat video Bang Eno, dia juga sempat cerita kalau misalnya Logan Paul juga termasuk orang yang kena masalah di sistem pembayaran tokenisasi. Jadi basically itu kayak barang langka yang dikasih harga gitu ya, terus habis itu kayak arisan lah. Jadi barangnya itu dibagi-bagi gitu ya, berapa persen lu bakal dapat bagian kalau misalnya dijual. Nah, ketika barangnya dijual ya, perusahaannya tutup, terus habis itu Logan Paul itu dipertanyakan mana keuntungan dari barang langka yang dijual tersebut gitu. Padahal udah ada orang-orang yang emang beli tokennya ke Logan Paul itu sendiri. Dan sekarang tiba-tiba dia hadir dengan membeli barang langka yang ngomongin soal wibu atau anime. Ya bahkan saking ini mengherankan ya, temennya sendiri Speed mempertanyakan dengan bilang, "You don't even know shit about One Piece." Apakah sudah selesai sampai sini? Hujatan-hujatan yang diterima sama Logan Paul itu justru malah ngebuat dia semakin nge-gaslight orang-orang yang berhubungan sama anime. Di tanggal 23 April atau keesokan harinya, dia langsung buat postingan lagi dengan bilang, "The response to my manga purchase was so overwhelmingly positive, in my opinion, that I decided to double down and grab 2 more copies of One Piece Chapter 1. Jadi gara-gara postingan awalnya yang katanya dapat respon positif, dia langsung beli komik One Piece chapter 1 lagi. Terus dikasih community note dengan bilang, "No, it was not."
Lu tahu kenapa orang-orang justru malahan bilang kayak enggak kok? Orang-orang justru malah benci lu tiba-tiba langsung beli barang-barang langka karena total jumlah likes antara postingannya Logan Paul ya sama Speed itu beda jauh anjir. Postingan Logan Paul itu cuma di like 26.000 orang, sedangkan postingan Speed yang ngomentarin postingannya Logan Paul itu bisa sampai 609.000 orang yang like. Dan lu kalau misalnya lihat dari kolom komentar postingan yang kedua, banyak banget yang langsung buat meme. Bahkan gak sedikit ada yang langsung editin mukanya Logan Paul menjadi Tenryubito. Ya, Speed gonna take your out to reclaim the One Piece, Nick Ryan, ya dan masih banyak lagi. Lu bisa lihat sendiri bagian meme yang emang berkaitan dengan Logan Paul dan juga anime yang sedang dia LARP gitu ya, kata beberapa orang-orang. Bahkan ini rame banget setelah Logan Paul itu buat video bilang kalau misalkan One Piece itu keren. It was great. Luffy D Monkey, shout out Luffy. Monkey D. Luffy. What? Monkey D. Luffy. It's Monkey D Luffy. Ketahuan Karbit nggak tahu ngucapin nama lengkap Luffy anjir. Gue udah nonton live action segala macam, tapi tidak tahu bagaimana caranya pengucapan karakter utama dalam animenya sendiri. Makanya banyak banget orang-orang yang makin kagak suka sama Logan Paul. Apakah sudah selesai sampai situ doang? Belum. Ya, ini baru banget tanggal 1 Mei 2026. Dia bahkan sampai nyeret ya pembasket legend gitu, Shaquille O'Neal. Ya, dengan bilang the way I see it, only people who have read all 108 volumes and 1,100 chapters of the One Piece manga, which all 101,000 episodes of the anime, went to the list to Comic-Cons cosplaying as Monkey D. Luffy and watch both seasons of the live action should even be allowed to say the name One Piece, let alone wear One Piece merchandise. Same on you, Shaquille O'Neal. One Piece community, let's get him. Lu siapa, Jing? Well, buat lu semua yang kagak ngerti bagaimana konteks dari postingan ini, jadi basically Logan Paul itu nge-sarkas dan juga nge-larp kalau misalnya dia tuh seolah-olah fans One Piece nomor 1, terus habis itu nge-gatekeeping orang ya yang cuman pakai baju One Piece dengan bilang kalau misalnya lu pengen pakai baju One Piece, lu tuh harus baca manganya dulu, nonton live action dulu, nonton anime dulu dan segala macam, baru lu diakuin sebagai fandom One Piece gitu. Seakan-akan itu ngejek ke fandom One Piece kalau misalkan dia pun mengalami hal yang sama seperti Shaquille O'Neal ketika pertama kali pengen nyemplung dan juga beli collectible items yang super duper langka yang berhubungan sama One Piece. Buat lo yang penasaran gimana respon orang-orang, lu lihat di kolom komentar. Masih banyak orang-orang yang ngejadiin mukanya Logan Paul sebagai meme karena terkesan sangat amat tryhard banget pengen masuk community ataupun join fandom One Piece itu sendiri. Tapi buat lo semua yang kagak tau Logan Paul, ini merupakan playbooknya dia ketika pertama kali ngonten sampai sekarang. Sama seperti biasanya, coba buat mancing kehebohan ya, nge-rage bait sampai pada akhirnya dia ngejual juga nge-marketing apapun yang sedang dia lakuin gitu ya. Salah satunya mungkin ini ada kaitannya dengan kegiatannya dia di WWE. Bahkan ini pun perhitanya sama Speed gitu di salah satu streaming. Gue gak tahu streaming yang mana, apakah streaming Speed atau streaming yang WWE ya, WWE, sorry ditanya kayak emang anime kesukaan lu apaan, dijawab sama Logan Paul kayak gini. What's up, your anime? Gotta put me on the right one. One Punch Man. One Punch. Oh God. Lu kenapa Speed mempertanyakan orang-orang yang demen One Punch Man? Karena anime season 3-nya ya? Atau season 2-nya? Sebenarnya nggak masalah ya, lu cinta sama One Punch Man atau kagak gitu ya. Tapi ya mungkin selera dipertanyakan gitu. Soalnya masih banyak banget anime-anime yang bagus. Ya orang-orang nggak apa-apa, nggak masalah suka sama One Punch Man juga. Gue pun waktu baca One Punch Man itu sangat amat amazed dengan bagaimana Murata Sensei itu ngeilustrasiin Tatsumaki. Enggak, maksud gua semua karakter-karakter dan juga gambar-gambar One Punch Man gitu loh. Tapi emang dikecewakan dengan bagaimana adaptasi animenya. Cuman ini lucu banget sih. Waktu ditanya lu anime favoritnya apaan, One Punch Man, Speed mukanya langsung nge-disrespect dengan bilang, "Really bro, One Punch Man? Banyak anime bagus, jir." That's how you know you don't watch anime. No, come on. That's your favorite? Yeah, you don't watch anime. Tell you what, we win the match, and I'll consider. Oh, deal, man. Deal. Ya, jadi basically di match selanjutnya kalau misalnya pada akhirnya Speed menang ya lawan Logan Paul, dia bakal ngasih barang yang super duper langka yang katanya dijual mahal itu ke Speed kalau misalnya menang lawan Logan Paul di match WWE. Dan ini disaksikan sama Triple H.
ya. Hahaha ya, inget gak sih lo? Aduh, ini mungkin udah gak pada relate gitu ya, penonton-penonton gue yang umurnya 20 tahun, tapi buat gue sendiri yang emang nontonin SmackDown, apalagi waktu di band sama KPI gitu. Ini legend banget loh. Game-gamenya masih ada juga gak sih sampai sekarang? Well, jadi begitulah kesimpulan dari apa yang terjadi sama Logan Paul dan juga fandom One Piece yang mempertanyakan kehadiran Logan Paul sendiri. Apakah dia benar-benar ingin menikmati karya terbaik dari Oda Sensei, atau justru cuman ingin mencari keuntungan dari hal tersebut? Kalau misalnya ngomongin soal hal itu, ini juga gak beda jauh sama apa yang terjadi sama Mr. Beast yang dikira cuma pengen nyari keuntungan aja sama fandom One Piece. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal dramanya Mr. Beast, ini udah lama banget prosesnya. Bukan baru-baru ini, tapi udah dari akhir tahun 2025, di mana dia nanya sendiri gitu ya, lewat Twitter official account-nya. Should I watch One Piece? Apakah gue harus nonton One Piece? Dia takut, soalnya banyak banget episodenya. Tapi di saat itu banyak banget orang-orang yang seneng banget. Terus abis itu ngajak Mr. Beast untuk nonton One Piece. Sampai pada akhirnya di proses dia nonton, setelah ngeposting ini, orang-orang sempat mempertanyakan apakah dia benar-benar nonton One Piece atau cuma sekedar ngelarping doang. Pasalnya setelah dia buat postingan ini, tiba-tiba PP-nya ganti jadi Luffy waktu di Arc Wano. Orang-orang langsung mempertanyakan kayak, anjing, seberapa cepet lu nonton, men? Arc Wano itu kan jauh banget gitu. Kalau misalnya lu ngeklaim baru nonton pertama kali, kayak mungkin lu baru sampai di Alabasta atau segala macem. Tapi ini kenapa tiba-tiba PP-nya ganti ke Wano? Ya sebenarnya ini juga nggak yang harus dipermasalahkan, soalnya kan orang-orang bebas gitu ya, ngelihat gambar keren jadi PP gitu. Tapi ya yang namanya fandom gitu ya, langsung pada mempertanyakan apapun yang sebenarnya itu nggak terlalu bisa dipermasalahkan. Nah, yang bikin ini makin ngebuat orang-orang jengkel itu ketika ada streamer namanya Cutie Cinderella yang dia bilang bakal nonton One Piece. Terus abis itu Mr. Beast di tanggal 30 April 2026 langsung bilang di kolom komentarnya, pro tip, don't talk about watching One Piece because the fan base will attack you. Dia bilang jangan kasih tahu kalau misalnya lu lagi nonton One Piece, soalnya fanbase-nya bakal nyerang lu. Dari sini itu udah kayak genderang pelang kayak, oh jadi mau main-main sama fandom One Piece. Langsung dikasih opini-opini brutal gitu loh. Kayak misalkan Typical Joe bilang, it's not anyone else's fault that you are sociopathic, fraud, and a liar. The difference is that you're not genuine person who actually live tweeted his experience. You're an egomaniac who blatantly only latched on one pitch for massive popularity. Rock Matus bilang only for you cause you're a grifter like all things you do. Kes bilang bro watch 2 episode and put a one of it. Bro bilang you change your behavior for less than a week and never mention it again like we predicted. Kayaknya bilang it's coming like this that make us not like you Jimmy. Dan masih banyak lagi. Jadi begitulah kira-kira drama yang terjadi antara Mr. Beast dan juga Logan Paul yang berhubungan sama fandom One Piece. Oh ya, belum lagi gue mention kalau misalnya Mr. Beast itu tertarik banget buat ngebiayain remake dari Naruto ya, anime Naruto. Setelah dia ngelihat ada postingan berita dari Ani TV kalau misalnya One Piece remake itu bakal menghindari filler gitu. Terus habis itu Mr. Beast semangat banget dengan bilang kayak, oh coba dong tolong bikin yang versi Naruto, gue bakal coba buat biayain. Orang-orang yang ngelihat komentarnya langsung bilang kayak, oh jadi ini alasan utamanya. Tujuan utamanya jadi lu pengen ngeproduksi anime remake ya. Oke, gue jadi tahu ya aslinya apa. Bukan karena lu suka, tapi karena emang lu pengen menjadi bagian dari yang menghasilkan uang ya. Tai banget ya. Spekulasi orang-orang. Well, ini saking chaosnya lagi, bahkan Jimmy atau Mr. Beast itu sampai ngebuat list anime apa aja yang udah pernah dia tonton biar nggak dikira LARPing doang atau cuman dikira karbit. Dia udah nonton Naruto, Code Geass, Free Ren, Steins Gate, Attack on Titan 2 kali ya. Hunter x Hunter, Guardians of the Galaxy Heroes, Koya no Katachi, Your Name Megalobox, sampai di list aja. Kocak banget. Terus langsung ada yang komen kayak aneh. Ada yang lucu. Dude, the anime list for anime tourists is so much anime Red of Healer, High School, DxD, Toradora, dan masih banyak lagi. Men, malah dikasih PR. Ini kocak banget sih. Semoga ini bukan hal yang serius gitu ya, tapi cuma sekedar hiburan yang bisa kita tertawakan sama-sama gitu. Kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait ya drama antara Logan Paul, Mr. Beast, ya, anime turis, dan juga fandom anime tertentu. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Sekali lagi thank you banget yang udah terus menikmati ngopi. Gue undur diri, sampai jumpa.